hujan bisa turun ya? Urutannya bagaimana? Jenis-jenis hujan itu ada apa saja? Yuk kita bahas. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Aku Mentari Bunga Bangsa, siswi SMA Negeri 1 Purbalingga dari kelas 10-6. Oke, seperti yang kita ketahui, kata hujan merujuk pada proses jatuhnya air ke permukaan bumi atau tanah. Nah, kenapa sih air ini bisa jatuh ke bumi? Nah, hal ini dikarenakan adanya siklus hujan atau yang kerap kita sebut sebagai siklus air atau hidrologi, yang merupakan tahapan atau rangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke permukaan bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Jadi penjelasannya gini. Dari gambar yang udah disajikan ini, maka sekarang kita bisa bahas terkait siklus hidrologi atau siklus air atau siklus hujan. Dimulai dari bagian sebelah kanan tertulis evaporasi. Merupakan proses penguapan air oleh panas matahari. Sedangkan apabila proses penguapan air dari tumbuhan melalui stomata disebut sebagai transpirasi. Lalu gabungan dari keduanya dapat kita kenal dengan istilah evapotranspirasi. Di bagian tengah ada gambar awan yang bertuliskan kondensasi. Maka dari itu kondensasi merupakan perubahan wujud uap air tadi yang berubah menjadi awan. Lalu perpindahan awan tersebut secara horizontal dapat kita kenal dengan istilah adveksi. Lalu di situ ada anak panah yang menuju ke bawah, bertuliskan presipitasi, yang dimana perubahan uap air menjadi hujan. Lalu ada runoff, di mana mengalirnya air hujan tersebut di permukaan tanah. Nah, apabila air hujan tersebut tidak mengalir, maka akan meresap ke dalam tanah atau pada bagian bawah tertuliskan infiltrasi, yaitu perembesan air ke dalam tanah. Infiltrasi ini dapat kita kenal juga dengan istilah perkolasi. Nah, setelah kalian memahami siklus hidrologi tadi, kan pada bagian presipitasi itu ada perubahan dari uap air menjadi hujan. Nah, hujan sendiri itu bisa kita kategorikan menjadi beberapa jenis. Dimulai dari yang pertama dapat kita kenal sebagai istilah hujan zenital. Apa? Kalian baru pernah dengar? Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya. Jadi hujan zenital itu adalah hujan yang terjadi di siang hari. Biasanya hujan ini terjadi karena adanya angin yang membawa tetesan air dari daerah yang berawan menuju daerah yang cerah. Untuk bukti nyatanya kita simak di video berikut. Oke, jadi pada hari ini, hari Rabu, ada hujan di Semansa. Ini hujannya di siang hari, yang dapat kita sebut sebagai hujan zenital. Kemudian setelah hujan zenital tadi ada istilah hujan yang kedua, hujan yang terjadi di daerah pegunungan atau kerap kita sebut sebagai istilah hujan orografis. Hujan orografis terjadi karena adanya udara yang mengandung uap air bergerak dari lembah naik menuju puncak gunung. Udara tersebut mengalami penurunan suhu. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi lapisan atmosfer, maka suhunya akan semakin rendah. Nah, penurunan suhu ini mengakibatkan uap air yang terkandung dalam udara berubah menjadi titik-titik air atau terkondensasi sehingga terbentuklah awan. Ketika jumlah titik air dalam awan tersebut mencapai batas maksimal, maka akan terjadilah hujan orografis. Setelah menjatuhkan airnya, udara terus bergerak ke sisi gunung lainnya, atau dalam gambar ini bergerak ke sisi kanan. Namun, tidak terjadi kondensasi. Karena udara sudah tidak mengandung uap air, atau udara tersebut bersifat kering. Udara kering inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah angin fon. Di jenis hujan yang terakhir atau yang ketiga dapat kita sebut sebagai hujan frontal. Adalah hujan yang umum terjadi di wilayah yang beriklim sedang. Contohnya ada negara Denmark dan juga Inggris. Proses terjadinya hujan ini diawali dengan bertemunya dua massa udara yang berbeda
berbeda, yaitu masa udara panas bertemu dengan masa udara dingin. Pertemuan dua masa udara yang memiliki perbedaan suhu ini mengakibatkan terjadinya kondensasi pada titik di mana masa kedua udara tersebut bertemu, atau dikenal dengan bidang frontal. Kondensasi yang terjadi di bidang frontal inilah yang kemudian mengakibatkan massa udara panas yang mengandung uap air mengalami penurunan suhu akibat pertemuannya dengan massa udara dingin, dan udara panas akan naik di atas udara dingin. Sehingga uap air berubah menjadi titik-titik air serta terbentuklah awan. Titik-titik awan tersebut akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan frontal. Ternyata pembahasan kita udah selesai nih. Jadi habis ini kalau ada teman-teman kalian yang nanya terkait siklus hujan atau jenis-jenisnya, kalian harusnya udah paham ya dan bisa jelasin ke mereka dengan gamblang. Sekian dari aku, Mentari Bunga Bangsa. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ya, atau ada suara berisik dari kendaraan. Soalnya rumahku ada di samping jalan raya. Terima kasih, sampai jumpa.